Bab 141 balas dendam besar telah dibalas. Inilah yang pernah dikatakan Gao Zishan saat memukuli ibu Ye Qingmei, apalagi saat Gao Zishan melakukannya, Ye Sangzong hanya melihat dari samping dan bahkan tidak menarik satu jari pun. Sekarang, dia ingin Ye Sangzong merobek mulut rubah betina ini dengan tangannya sendiri. Qingmei, lupakan saja. Ye Sangzong sangat menyayangi Gao Zishan, jadi dia enggan melakukannya. Dia tidak pernah menyentuhnya selama bertahun-tahun, sebuah contoh khas dari kontrol istri yang ketat. Kalau begitu aku pergi. Setelah Ye Qingmei mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Oke, Qingmei, jangan pergi, jangan pergi. Ye Sangzong segera menghentikannya. Dasar jalang kecil, jika kamu berani merobek mulutku, aku akan merobek mulutmu dulu. Melihat Ye Qingmei berani berbicara dengannya seperti ini, Gao Zishan menjadi marah, tapi diblokir oleh Ye Sangzong. Ye Sangzong menariknya kembali dengan keras, lalu menamparkan wajahnya dan berkata dengan marah, bisakah kamu tenang untukku? Inilah alasan mengapa dia tidak berani memberitahu Gao Zishan sebelum dia datang. Ini terlalu panas, dan semakin buruk setiap tahun dalam beberapa tahun terakhir. Kamu memukulku. Kamu berani memukulku. Gao Zishan tampak garang dan meraih wajah Ye Sangzong. Dalam beberapa saat, wajah Ye Sangzong berlumuran darah merah. Saudaraku, kamu dipukuli oleh wanitamu sendiri seperti ini, apakah kamu laki-laki? Saat ini, kakak tertua kedua Ye Sangjin berkata dengan nada Schadenfreude panjang. Periksa akun itu, karena takut ada orang lain yang mendapat keuntungan lebih banyak dari perusahaan. Pelacur bau, aku harus memukulmu sampai mati hari ini. Ye Sangzong menjadi marah setelah diprovokasi oleh putra keduanya. Dia meninju wajah Gao Zishan dengan tinjunya, dan salah satu pukulannya mengenai rongga mata kiri Gao Zishan. Rongga matanya tiba-tiba membengkak seperti balon yang ditiup, berubah menjadi hitam dan biru. Ah, aku akan bertarung denganmu. Gao Zishan berteriak keras, dan melemparkan dirinya ke arah Ye Sangzong terlepas dari itu. Dia menggaruk dan mencakar, meraih lengan Ye Sangzong, membuka mulutnya dan menggigitnya dengan keras, dan darah segera muncul. Lengan Ye Sangzong. Pelacur bau, aku akan membunuhmu. Ye Sangzong juga digigit. Dia merobek rambut Gao Zishan dan menariknya dengan kuat, mencabut banyak rambutnya. Gao Zishan menjerit kesakitan, lalu melepas sepatu hak tingginya, dan bergegas menuju Ye Sangzong dengan gigi dan cakarnya. Ye Sangzong juga bergegas maju dengan tinjunya, dan keduanya bertarung. Berhenti, berhenti, sayang sekali, sayang sekali. Ye Suguang terus berteriak dari samping, tapi dia tidak memiliki kekuatan sama sekali dan volumenya tidak keras, jadi dia hanya bisa melakukannya dengan tergesa-gesa. Ye Qingmei memandang Ye Sangzong dan Gao Zishan yang berguling-guling di tanah. Senyuman bahagia muncul di sudut mulutnya, dan dua garis air mata diam-diam jatuh di wajah cantiknya. Dan Vixen ini akhirnya menikmati harinya ketika anjing menggigit anjing. Ayah, tolong tinggalkan mereka sendiri. Wanita jalang bau ini perlu didisiplinkan dan didisiplinkan. Kakak kedua melihat kegembiraan itu dan tidak menganggap itu masalah besar, jadi dia bergegas untuk membujuk Ye Suguang. Ayah, tolong cepat selesaikan countdown-nya agar anak ini bisa mengobatimu. Saat dia sembuh, kita bisa merawatnya dengan baik. Anak ketiga merendahkan suaranya dan mengatakan sesuatu di telinga Ye Suguang. Bayi kecil, aku akan berlutut di hadapan ibumu sekarang. Apakah menurutmu dia sanggup berlutut di hadapanku? Petik 2. Mengapa kamu sulit bersujud? Kamu mau bersujud atau tidak? Aku boleh pergi sekarang. Masih banyak pasien di rumah sakit kita. Lin Yu melihat Ye Suguang sudah melakukan ini, tapi dia tetap menginginkannya menjadi tangguh, yang mana itu agak tidak menyenangkan. Oke, Dr. He, kebaikan dan kebaikan Anda yang luar biasa tidak akan pernah dilupakan oleh orang tua saya. Ye Suguang menatap Lin Yu dengan mata cerah, melontarkan kata-kata, dan kalimat terakhir hampir keluar dari sela-sela giginya. Kemudian dia perlahan berlutut menghadap guci ibu Ye Qingmei, lalu membungkuk dan bersujud perlahan. Melihat pemandangan ini, tubuh Ye Qingmei tidak bisa berhenti gemetar, hatinya kacau, dan air matanya seperti manik-manik pecah. Setelah 17 tahun, dia akhirnya menunggu saat ini. Bu, apakah kamu melihat lelaki tua dari keluarga Ye bersujud kepadamu dan mengakui kesalahannya? Bu, kamu akhirnya bisa beristirahat dengan tenang. Bu, seharusnya aku bahagia, tapi saat ini,
kenapa aku begitu sedih? Tubuh Ye Qingmei bergetar semakin hebat, dan akhirnya dia tidak tahan lagi. Emosinya runtuh dalam sekejap, dia tiba-tiba menoleh, membenamkan dirinya dalam pelukan Lin Yu dan menangis dengan keras. Selama bertahun-tahun, dia telah menanggung terlalu banyak tekanan, terlalu banyak keluhan, dan terlalu banyak rasa sakit. Kini, apa yang diinginkannya akhirnya terwujud, dan ia akhirnya bisa melepaskan obsesi yang dipendamnya selama ini. Dia akhirnya tidak harus terlalu kuat, dan akhirnya tidak perlu terlalu lelah. Sekarang, dia akhirnya bisa menangis dengan keras dan bahagia. Lin Yu memeluknya dengan lembut dan menepuk punggungnya perlahan dengan tangannya, tanpa mengucapkan sepatah kata pun untuk menghiburnya, karena dia tahu bahwa Ye Qingmei tidak membutuhkan kenyamanan apapun saat ini. Dr. He, bisakah Anda merawat ayah saya sekarang? Desak Ye Sangji. Di mana mereka? Lin Yu melirik Ye Sangzong dan istrinya yang masih bertarung di kejauhan. Pergi, pisahkan mereka dan biarkan mereka datang dan bersujud. Ye Suguang berkata dengan tidak sabar. Bagaimanapun, dia telah selesai bersujud, dan keluarga Ye kehilangan muka. Tidak ada artinya bagi Ye Sangzong dan yang lainnya untuk bersujud atau tidak. Anak kedua dan ketiga buru-buru berlari menghampiri dan menarik pasangan itu menjauh. Sepertinya mereka berdua belum cukup bertengkar, meronta keras dan saling berteriak marah. Keduanya dalam keadaan malu saat ini. Wajah Ye Sangzong berlumuran darah dan lubang daging bergelombang, berlumuran darah, dan seluruh wajahnya hancur. Gao Zishan juga tidak jauh lebih baik, matanya bengkak menjadi mata panda, hanya tersisa sedikit darah dari hidungnya, dan sudut mulutnya bengkak sehingga Gao tidak bisa melihat penampilan aslinya sama sekali. Ye Sangzong masih memiliki sedikit alasan saat ini. Setelah mendengar instruksi Ye Suguang, dia segera datang dan bersujud kepada ibu Ye Qingmei. Saat ini, Gao Zishan sudah dalam keadaan gila, pikirannya benar-benar kacau, dan dia menendang serta menggigit anak kedua dan ketiga. Anak kedua dan ketiga juga tidak mentolerirnya. Salah satu dari mereka memutar salah satu lengannya dan menekan bahunya. Mereka mengantarnya ke Ye Qingmei seperti mereka sedang mengawal tahanan di zaman kuno ke tanah. Pukul 3 kali. Karena anak kedua dan ketiga membenturkan kepalanya karena marah, kekuatannya secara alami menjadi lebih berat. Setelah pukulan itu, darah mengalir dari kepala Gao Zishan. Lin Yu merasa keluarga besar ini sangat menarik. Mereka sangat kejam terhadap bangsanya sendiri, sehingga harus dikagumi. Sekarang setelah anggota keluarga Ye bersujud, Lin Yu membawa Ye Suguang kembali ke rumah sakit sesuai kesepakatan, memberinya akupuntur, dan kemudian memberinya 4 botol pil yang dia kembangkan dan memintanya untuk meminumnya selama sebulan dapat pulih. Ye Suguang tidak mempercayainya pada awalnya, tetapi setelah akupuntur, dia merasa jauh lebih baik dan rileks, seolah-olah dia telah kembali ke keadaan sebelum dia jatuh sakit. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa Lin Yu, seorang anak kecil, memiliki keterampilan medis yang begitu baik, tetapi sayang sekali jika dia menyinggung keluarga Ye-nya, Lin Yu hanya akan mati. Setelah mengantar kelompok keluarga Ye, Lin Yu menoleh untuk melihat ke arah Ye Qingmei, yang matanya sedikit merah dan bengkak, dan bertanya dengan lembut, apakah kamu lelah? Ye Qingmei mengendus, menggelengkan kepalanya, dan menatap Lin dengan rasa terima kasih. Yu, berkata, Guru He, terima kasih banyak kali ini. Terima kasih telah membantu saya mewujudkan keinginan ibu dan saya selama bertahun-tahun. Guru Ye, Anda sangat sopan, ini hanya sedikit usaha. Yu tersenyum lembut padanya dan berkata mau tak mau aku merasa sedih, bagaimana mungkin orang secantik itu bisa bernasib buruk. Matamu bengkak sekali, terlihat seperti Patrick Star. Biarkan aku memijatmu, sebentar lagi akan hilang. Lin Yu melambaikan cermin di depan Ye Qingmei. Menjijikkan, Ye Qingmei berkata dengan marah. Ketika dia melihat dirinya di cermin, dia tidak bisa menahan cibiran, mengangguk, dan berbaring di tempat tidur pemeriksaan dengan patuh. Lin Yu melepas kacamatanya, duduk di atas kepalanya, dan dengan lembut memijat titik akupuntur di kepala dan sekitar matanya. Lin Yu mengikuti daun telinga, leher, dan tulang selangkanya yang putih sampai dia melihat semak putih muncul dari kerahnya, dan wajahnya tidak bisa menahan memerah. Belajar, Guru Ye, apa rencanamu di masa depan? Sekarang balas dendam besar Ye Qingmei telah dibalas untuk saat ini, Lin Yu khawatir apakah dia akan tinggal atau pergi bertemu dengannya di masa depan akan sangat kecil. Apakah kamu ingin aku tinggal?
Ye Qingmei menutup matanya dan bertanya dengan lembut. Aku, Bang. Lin Yu hendak berbicara ketika dia tiba-tiba mendengar suara keras datang dari dalam. Lin Yu bergegas masuk dan melihat Li Zenseng dan bangkunya jatuh ke tanah. Ada juga sebuah koper yang jatuh dari atas lemari. Tidak apa-apa, tidak apa-apa, aku baru saja terjatuh. Li Zenseng dengan cepat melambaikan tangannya dan berpegangan pada bangku untuk bangun, tetapi di saat yang sama, dia tiba-tiba merasakan sakit yang menusuk di pinggangnya dan duduk kembali, miliknya, wajahnya penuh rasa sakit. Dia menutupi punggung bawahnya dengan tangannya. Ada apa, Saudara Li? Lin Yu bergegas mendekat, menyentuh pinggangnya, lalu menghela napas lega. Tulangnya baik-baik saja. Itu mungkin hanya ketegangan otot biasa. Li Zenseng tiba-tiba merasa jauh lebih ringan. Tunggu saja sampai aku membelikanmu 2 pasang plester. Lin Yu berkata sambil tersenyum. Aneh sekali. Aku merasa seperti kehilangan jiwaku akhir-akhir ini. Aku bahkan bisa menjatuhkan koper. Li Zenseng berdiri perlahan sambil memegangi pinggangnya. Saudara Li, bagaimana perasaanmu ketika kamu jatuh? Lin Yu memandang Li Zenseng, dan tiba-tiba ekspresinya berubah bisa menceritakannya sama sekali. Saya tidak merasakan apa-apa. Tiba-tiba saya menjadi bingung. Ketika saya sadar kembali, saya terjatuh. Li Zenseng menjawab dengan jujur. Tidak ada orang mencurigakan yang datang akhir-akhir ini. Lin Yu bertanya lagi dengan nada serius. Tidak, Li Zenseng juga dengan tegas menyangkalnya lagi. Tidak mungkin. Lin Yu bergumam, lalu mulai mengobrak-abrik rumah. Guru He, apa yang kamu cari? Apakah kamu ingin bantuanku? Ye Qingmei bertanya dengan rasa ingin tahu. Tidak perlu, jawab Lin Yu, mencari dirinya sendiri. Setelah lebih dari setengah jam, dia mencari di seluruh pintu masuk dan bagian dalam pusat medis, tetapi tidak menemukan sesuatu yang aneh. Saat ini, dia melihat Li Zenseng keluar dari pintu belakang untuk membuang sampah, jadi dia segera mengikutinya keluar. Kemudian dia menghela nafas tak berdaya, berbalik dan masuk ke dalam rumah. Tetapi dengan pandangan sekilas, dia tiba-tiba menemukan sebuah benda yang tidak mencolok diletakkan di dinding. Ketika dia melihat benda apa itu, hatinya tiba-tiba tenggelam, dan ekspresinya tiba-tiba berubah. Bab 142 Pengemis. Lin Yu bergegas mendekat dan melihat pembakar dupa ditempatkan di dasar dinding. Itu adalah pembakar dupa yang sangat tua dan sederhana, dengan patina yang tebal. Ada nasi di dalam pembakar dupa, dan sebatang dupa tertancap di dalamnya, menyala perlahan, mengeluarkan asap hitam. Kalau itu benar-benar pembakar dupa biasa, sebenarnya itu bukan apa-apa. Mungkin digunakan oleh orang-orang terdekat untuk memberi penghormatan kepada orang yang mereka cintai. Seperti kata pepatah, jika Anda menambahkan dupa pada nasi, semua hantu akan datang untuk mencicipinya. Orang ini jelas punya motif tersembunyi membakar dupa seperti ini. Lin Yu melihat ke pembakar dupa, dan tiba-tiba menemukan ada sesuatu yang sepertinya diletakkan di bawah pembakar dupa. Dia dengan lembut membuka pembakar dupa dan melihatnya, hanya untuk melihat kertas jimat kuning tertancap di bawah pembakar dupa. Lin Yu terkejut saat melihat isi jimat itu. Apa yang tertulis di jimat itu ternyata adalah istilah-istilah seperti kutukan penarik hantu. Lin Yu dengan cepat berdiri dan melihat sekeliling, tetapi tidak menemukan sosok yang mencurigakan. Dia mengerutkan kening. Orang yang dapat mengatur situasi seperti itu jelas sangat baik, dan dia jelas datang ke klinik medisnya. Gangguan dan cedera Li Zenseng dalam beberapa hari terakhir pasti ada hubungannya dengan pembakar dupa ini. Karena Li Zenseng menginap di rumah sakit pada malam hari, dia mudah terpengaruh oleh roh jahat. Dan ini baru permulaan. Jika dupa dibakar selama 30 atau 40 hari, Li Zenseng mungkin kehilangan separuh hidupnya. Tidak peduli seberapa tinggi kungfunya, dia tidak bisa mengalahkan para bidat ini. Guru Ye, ada apa? Apakah terjadi sesuatu? Pada saat ini, Ye Qingmei dan Sun Qianqian juga mengikuti dengan rasa ingin tahu. Melihat Lin Yu mengobrak-abrik dengan gugup, mereka mengira sesuatu telah terjadi. Oh, tidak apa-apa. Aku kehilangan sesuatu dan menemukannya. Lin Yu segera berdiri, berhenti memedulikan pembakar dupa, dan memanggil mereka ke dalam rumah sambil tersenyum. Di malam hari, Lin Yu memesan beberapa hidangan dan sekelompok orang makan di rumah sakit. Kemudian Ye Qingmei dan Sun Qianqian pergi. Sebelum pergi, Lin Yu menyerahkan satu set kunci kepada Sun Qianqian dan memberitahukan jam kerjanya.
Lin Yu langsung pulang setelah keluar dari klinik medis, mengambil 2 liontin giok kecil, dan kemudian kembali ke klinik medis lagi. Ini adalah kumpulan liontin giok yang diberikan Shen Yuxuan terakhir kali. Meskipun ukurannya tidak besar, setelah dia menambahkan King Mingjue, liontin tersebut masih memiliki efek yang sangat baik dalam mengusir roh jahat dan melenyapkan bencana. Saudara Li, kemarilah dan berikan kamu 2 liontin giok kecil. Li Zhensheng sedang membersihkan rumah saat ini. Ketika dia melihat barang-barang di tangan Lin Yu, dia melambaikan tangannya dengan tergesa-gesa dan berkata, bagaimana ini bisa dilakukan? Saya tidak bisa menerima barang berharga seperti itu. Petik 2. Kenapa kamu tidak bisa menyimpannya? Ayolah, kamu dan Jia selamat. Ini untuk keberuntungan. Lin Yu segera meletakkan liontin giok itu ke tangannya. Oke, aku akan menyimpan milik Jia dan melupakan milikku. Seorang lelaki tua bertubuh besar mengenakan liontin giok. Dia sangat feminin. Seperti apa tampangnya? Li Zhensheng berkata dengan sedikit malu. Lin Yu merasa terhibur dengan kata-katanya. Li Zhen tinggi dan gemuk, dan memang agak tidak terkoordinasi untuk mengenakan sesuatu seperti ini di lehernya. Jika tidak berhasil, masukkan saja ke dalam sakumu, kata Lin Yu sambil tersenyum. Selama dia memiliki liontin giok ini, roh jahat yang tertarik oleh pembakar dupa di luar tidak akan mampu menyakiti Li Zhensheng. Alasan mengapa Lin Yu tidak menyentuh pembakar dupa hari ini adalah untuk menghindari mengganggu situasi. Meski tidak ada kamera pengintai yang dipasang di belakang pusat kesehatan, ia tahu bahwa meskipun ada kamera pengintai, pihak lain pasti punya cara untuk mengatasinya, namun untuk amannya, lebih baik memasangnya di dalam masa depan. Setelah meninggalkan rumah sakit, Lin Yu langsung pergi ke rumah sakit rakyat Qinghai. Jiang Yan menjalani operasi malam ini dan pulang kerja terlambat. Kakak, apakah kamu tidak kedinginan? Setelah Jiang Yan keluar, Lin Yu melihatnya mengenakan stoking hitam besar dan sepatu hak tinggi, dan mau tidak mau bertanya. Ini baru saja setelah festival Qingming, dan cuaca masih sangat dingin di malam hari, terutama karena baru saja turun hujan ringan. Faktanya, sebelum festival Qingming, jalanan penuh dengan rok pendek dan stoking. Bagaimanapun, sudah menjadi sifat wanita untuk menyukai kecantikan, tidak terkecuali Jiang Yan. Ini tidak dingin. Jiang Yan berkata dengan dingin, tapi tubuhnya menggigil. Aku juga tidak kedinginan. Lin Yu secara khusus membungkus dirinya dengan jaket untuk menenangkan diri hari ini. Jiang Yan tahu bahwa dia sengaja pamer padanya, jadi dia memelototinya dengan getir. Karena Jiang Yan juga tidak mengemudi, keduanya naik taksi pulang. Ketika Lin Yu melihatnya, dia segera melepas jaketnya dan menutupi Jiang Yan. Dia keluar dari mobil terlebih dahulu, lalu seorang putri memeluk Jiang Yan dan bergegas ke koridor dengan cepat. Ini adalah pertama kalinya Jiang Yan dipeluk oleh He Jiarong. Seperti ini, dia menekan dadanya yang kencang dan hangat, dan jantungnya tidak bisa menahan detaknya. Saudari Yan, apakah aku tampan? Lin Yu berkata agak meminta pujian. Kamu sangat tampan, sepatuku terjatuh, kata Jiang Yan dengan marah. Lin Yu mendongak dan melihat, benar saja, ada sepatu di dalam air di luar. Maaf, aku akan mengambilkannya untukmu sekarang. Lin Yu membuang Jiang Yan, lalu berlari keluar dan mengambil sepatu itu. Karena hujan, ruangan menjadi sangat dingin. Saat tidur di malam hari, Lin Yu mau tidak mau mendekat ke Jiang Yan. Sekarang dia begitu tidak tahu malu hingga harus tidur di tempat tidur setiap hari, karena tempat tidur Jiang Yan memang jauh lebih nyaman daripada lantai, dan tubuh Jiang Yan memang jauh lebih lembut daripada dinding yang dingin. Kamu meremasku sampai mati. Kenapa kamu meremasku? Jiang Yan mendorongnya dengan marah. Dingin sekali, saudari. Lin Yu tanpa sadar mengencangkan selimutnya. Kamu berkulit sangat tebal namun sangat dingin. Jiang Yan mendengus. Saudari Yan, kakimu dingin sekali. Biarkan aku menutupinya untukmu. Lin Yu menggosok kaki Jiang Yan dengan kakinya dan menemukan bahwa kakinya sedikit dingin. Tidak perlu. Ayo. Lin Yu tidak bisa menahan diri untuk tidak menyeret kakinya dan naik ke atasnya, lalu mulai menggosok kaki halus Jiang Yan dengan tangannya. Tidak perlu. Jiang Yan merasa gatal di hatinya ketika dia menyentuhnya, dan darah di sekujur tubuhnya semakin cepat, terutama karena pahanya saat ini bertumpu pada bagian pribadinya. Dia tahu bajingan ini jelas-jelas memanfaatkannya. Awalnya dia sedikit malu, tapi kemudian dia santai lagi. Dia sekarang menjadi miliknya,
dan dia bisa memanfaatkannya sebanyak yang dia mau. Saudari Yan, apakah kamu ingat kapan terakhir kali kita pergi ke panti asuhan? Lin Yu berkata sambil meraba-raba kaki Jiang Yan dengan tidak jujur sambil melihat ke langit-langit. Ingat, Jiang Yan menoleh dan menatap Lin Yu dengan curiga. Sudah lama sekali, dan dia tidak tahu mengapa dia tiba-tiba mengungkitnya lagi. Kamu menyuruhku untuk mencari direktur panti asuhan pada waktu itu, ingat. Lin Yu menghela nafas pelan, temanku membantuku menemukannya. Jika orang biasa ingin menemukan seseorang di Qinghai yang luas atau bahkan Tiongkok, carilah seorang direktur panti asuhan yang menjabat lebih dari 10 tahun yang lalu sama saja dengan menemukan jarum di tumpukan jerami. Namun bagi Qin Lang yang terlahir sebagai pramuka khusus, hal tersebut tidaklah sulit, hanya membutuhkan waktu saja. Ketemu, hati Jiang Yan tiba-tiba tenggelam, dan dia sedikit gugup. Dia tiba-tiba berbalik dan meraih lengan Lin Yu. Dadanya yang kuat dan lembut menggesek tubuh Lin Yu tanpa ragu-ragu. Ya, Lin Yu bersenandung lembut, sebelum temanku pergi mencarinya, dia tiba-tiba jatuh sakit dan meninggal. Mati, Jiang Yan mengerutkan kening, lalu apa yang kamu tanyakan? Secara langsung, keluarganya mengatakan dia meninggal 2 hari yang lalu. Lin Yu menghela nafas pelan, merasa sedikit kecewa. Jika Dekan masih hidup, mungkin saya bisa mendapatkan informasi berguna darinya, dan saya akan segera dapat membantu He Jiarong menemukan orang tua kandungnya. Jiang Yan tidak bisa menahan nafas lega, tapi di saat yang sama dia sedikit sedih. Dia merasa kasihan pada Lin Yu setelah bekerja keras begitu lama, semuanya berakhir sia-sia lagi. Mengapa aku merasa Tuhan sengaja mempersulitku? Lin Yu berkata sambil tersenyum pahit. Menurut hasil penyelidikan Qin Lang, direktur panti asuhan itu baru berusia awal 60-an, ia dalam keadaan sehat dan tidak memiliki riwayat penyakit besar, namun ia dalam keadaan sehat dan tiba-tiba meninggal karena serangan jantung. Mungkin ini takdir, Lin Yu hanya bisa menghela nafas. Keesokan paginya, setelah Lin Yu selesai berlari, dia pergi ke Hui Sengtang. Sun Qianqian telah tiba, berganti pakaian dan mulai duduk di klinik. Lin Yu duduk di samping dan memperhatikan sebentar, dan menemukan bahwa gadis kecil ini sangat berbakat dan cerdas, dan dapat menganalisis banyak patologi dengan sangat jelas. Sekitar jam 5 sore, Lin Yu meminta Sun Qianqian pergi dulu dan duduk sendiri di klinik. Tuan, apa yang ingin Anda makan malam ini? Li Zhensheng sudah menemukan nasi dan mencucinya. Saya tidak menyombongkan diri kepada Anda, tetapi keterampilan memasak saya meningkat dari hari ke hari. Makan makanan dari restoran kecil di luar dalam waktu yang lama, setelah tahun baru Li Zhensheng secara khusus membangun dapur kecil di gudang dan memasak makanannya sendiri. Tidak masalah, saya tidak memiliki kebutuhan makanan yang tinggi, selama saya tidak diracuni. Lihat saja, Li Zhensheng berkata dengan percaya diri. Saat waktunya makan, aromanya sudah tercium dari gudang. Lin Yu mengendus tajam. Jangan bilang, keterampilan memasak saudara Li memang seperti itu. Tuan, ayo makan. Melihat hanya ada sedikit orang di sekitar, Li Zhensheng segera mengeluarkan meja lipat, lalu mengeluarkan piring dan berteriak, bagaimana kalau terong goreng dengan kecap, tumis rebung dengan musim semi dengan daging, dan kacang 5 bumbu. Lumayan, Lin Yu mengangguk setuju, dan tidak sabar untuk memakan nasinya. Paman, tolong beri aku makanan. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba datang dari luar. Lin Yu berbalik dan menemukan bahwa dia adalah seorang pengemis dengan pakaian compang camping. Dia kotor dan rambutnya panjang dan tersangkut bersama-sama dan berkibar secara acak, seperti kandang ayam, dan wajah mereka begitu gelap sehingga penampilan aslinya tidak terlihat sama sekali, dan hanya 2 mata yang terlihat menoleh. Mungkin dia terlalu lapar. Saat dia berbicara, dia terus memperhatikan makanan di atas meja dan terus menelan ludahnya. Ini kamu lagi, ayo, izinkan aku menyajikanmu nasi. Li Zhensheng sepertinya mengenal pengemis ini, dan segera pergi untuk mengambil mangkuk pecah di tangannya, membantunya menuangkan semangkuk nasi, dan mencampurkan makanan dengannya. Terima kasih paman, terima kasih paman. Wajah pengemis itu menjadi cerah, dan dia buru-buru mengambilnya, memegang mangkuk di satu tangan dan makanan di tangan lainnya, dan memakannya dengan penuh semangat. Dia berjalan sambil makan dan segera meninggalkan aula kebangkitan. Apakah kamu kenal orang ini? Lin Yu bertanya dengan bingung. Kami mengenalnya. Dia sering nongkrong di daerah ini akhir-akhir ini. Tidak mudah untuk datang ke sini dan meminta makan dari waktu ke waktu.
Saya selalu membelikannya nasi dan makanan. Li Zenseng tersenyum agak sedih, dan dia juga setelah melewati masa-masa sulit. Saya secara khusus dapat memahami kesedihan orang-orang ini. Oh, Lin Yu sedikit mengernyit dan berpikir sejenak, lalu ekspresinya tiba-tiba berubah, lalu senyuman muncul di sudut mulutnya, dan dia berkata kepada Li Zenseng, "Saudara Li, makan dulu, aku akan keluar, dan segera kembali." Begitu dia selesai berbicara, Lin Yu berjalan keluar dari aula kebangkitan, menendang kakinya, dan dengan cepat mengejar pengemis itu ke arah dia menghilang. Bab 143 Departemen Intelijen Militer. Setelah pengemis itu keluar dari aula Huiseng, dia merunduk ke sebuah gang di sebelahnya. Melihat tidak ada orang di sekitarnya, dia berhenti sambil meraih tangan yang sedang makan, meludahkan makanan di mulutnya ke tanah, lalu bergoyang ke arah sang pengemis. Aula Huiseng, gang di belakang gereja. Setelah berjalan ke belakang aula Huiseng, dia mengambil pembakar dupa di dinding, menuangkan abu dan nasi kering ke dalam pembakar dupa di tanah, lalu memasukkan nasi ke dalam mangkuknya yang pecah, lalu mengeluarkan sebatang tongkat dari pelukannya. Harum, masukkan dengan kuat ke dalam mangkuk dan nyalakan. Saudaraku, kamu benar-benar pandai bermain. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar di sampingnya. Pengemis itu gemetar ketakutan. Dia mendongak dan melihat ekspresi Lin Yu terkejut, tapi dia dengan cepat menjadi tenang. Melihat Lin Yu telah menghancurkannya, dia tidak mau berpura-pura, dan mencibir, "Apakah kamu tahu apa yang saya lakukan?" Dia tidak menganggapnya serius sama sekali untuk orang biasa seperti Lin Yu. Lin Yu hidupnya hanya masalah ujung jari, tapi akan lebih merepotkan untuk menghadapinya nanti. Tentu saja, Lin Yu tersenyum tipis, energi jahat yang terkondensasi dapat membahayakan orang. Oke, saya punya pengetahuan. Pengemis itu mengangguk, "Nak, apakah kamu mengerti metafisika?" Saya tidak menyangka akan bertemu seseorang yang memahami metafisika. Nak, dalam hal ini, Guru Tao, saya akan membiarkan Anda hidup. Selama Anda menutup klinik medis ini, memindahkan keluarga Anda keluar dari Qinghai, dan tidak pernah kembali, saya akan mengampuni nyawamu, kata pengemis itu. Dia memang telah membuka banyak hal. Menurut ide awalnya, dia akan menarik kejahatan dan kebencian selama 7 hingga 49 hari, dan dia tidak akan berhenti sampai keluarga Lin Yu hancur. Sejak dia mengetahuinya hari ini, dia hanya berbicara. Kalau begitu terima kasih, saudaraku. Lin Yu berpura-pura bersyukur, tapi saudaraku, ada sesuatu yang aku tidak mengerti. Sepertinya kita belum pernah bertemu, kan? Kenapa kamu mengincarku seperti ini? Kata pepatah, orang mati demi uang dan burung mati demi makanan. Seseorang membayar banyak uang dan memintaku untuk menjagamu. Pengemis itu berkata dengan suara membosankan. Tidak nyaman bagiku untuk mengungkapkan siapa orang itu. Bahkan jika aku pergi, aku tidak akan pergi dalam keadaan linglung. Lin Yu menghela nafas, terlihat tertekan. Ya, pengemis itu hendak berbicara ketika dia tiba-tiba menjadi waspada dan suaranya semakin dalam, apakah kamu tidak tahu siapa yang telah kamu sakiti? Untungnya, dia bereaksi dengan cepat, kalau tidak, dia hampir mendapat masalah dengan anak ini. Siapa majikannya? Kenapa bisa terungkap dengan mudah? Saya telah menyinggung banyak orang. Sepertinya saya tidak tahu. Saya harap saya bisa menjelaskannya. Sebaiknya Anda kembali dan memikirkannya perlahan. Saya akan memberi Anda waktu 3 hari untuk meninggalkan Qinghai. Kalau tidak, jangan salahkan saya karena bersikap kasar. Pengemis itu berkata dengan dingin. Kalau begitu aku akan memberimu 10 menit untuk memberitahuku siapa dalang di baliknya. Kalau tidak, aku tidak akan bersikap sopan. Melihat dia tidak bisa keluar dari kata-katanya, ekspresi Lin Yu yang awalnya patuh berubah, dan sudut mulutnya tiba-tiba melengkung. Ada sedikit cibiran, dan suaranya cukup mengejutkan. Mencari kematian. Pengemis itu tampak muram, dan segera mengeluarkan 2 kertas jimat kuning dari tangannya, melambaikannya ke udara, dan kedua kertas jimat itu ditembakkan ke arah Lin Yu seperti peluru, dan tiba-tiba berubah menjadi 2 bola api yang menyala-nyala di udara. Bergegas menuju Lin Yu. Jika kedua bola api ini mengenai, mereka pasti akan berubah tanpa bisa dikenali, tapi Lin Yu berdiri di sana tanpa ada niat untuk menghindar. Pengemis itu mencibir, wah, kamu sendiri yang mencari kematian, tapi kamu tidak bisa menyalahkanku. Melihat 2 bola api hendak mengenai wajah Lin Yu, dia melambaikan tangannya dengan lembut, dan 2 bola api di udara tiba-tiba menghilang.
Ekspresi pengemis itu berubah, dan dia berseru, "Tunggu sebentar. Kamu punya waktu sebentar juga." Melihat keterampilan Lin Yu yang luar biasa, pengemis itu tidak berani gegabah. Dia segera mengeluarkan selembar kertas jimat dari tangannya, menggumamkan beberapa kata dengan suara rendah, lalu membuka ibu jarinya, membubuhkan sedikit darah di atasnya, kertas jimat, dan menendangnya. Tubuhnya meledak dan bergegas menuju Lin Yu dengan cepat. Lin Yu terkejut ketika dia melihat keterampilan pengemis itu, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas, sangat cepat. Ini adalah pertama kalinya Lin Yu melihat seseorang begitu cepat sejak dia hidup kembali. Beberapa pengetahuan, senyum bangga muncul di wajah pengemis itu, dan dia tiba di depan Lin Yu dalam sekejap mata. Kertas jimat di tangannya ditekan dengan kuat ke Lin Yu, tetapi ekspresinya tiba-tiba berubah, dan Lin Yu di depannya menghilang. Sayangnya, ini masih jauh lebih buruk dariku. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar di belakangnya. Dia tiba-tiba berbalik dan menemukan bahwa Lin Yu ada di belakangnya. Wajah pengemis itu berubah menyedihkan, dan dia buru-buru melambaikan tangannya dan menempelkan jimat itu di dada Lin Yu. Namun, Lin Yu mengulurkan tangan dan tiba-tiba meraih lengannya, melipat lengannya, dan menempelkan jimat itu ke tangannya. Wajah pengemis itu menjadi pucat, dan dia segera membacakan mantra, dan jimat di tangannya menyala dan tidak berubah menjadi apa-apa. Pengemis itu bersimbah keringat dingin dan shock. Jika jimat ini ditempelkan di dadanya, pasti akan ada lubang berdarah sebesar mulut mangkuk. Diam-diam dia bersuka cita ketika tiba-tiba dia merasakan sakit yang luar biasa di perutnya, seolah-olah dia baru saja dipukul oleh palu. Dia terbang keluar dan berlutut di tanah dengan bunyi letupan. Kepala pengemis itu tergeletak di tanah dan dia memegangi perutnya dengan kedua tangan. Wajahnya berkerut kesakitan. "Katakan, saudaraku, sudah 3 menit. Lin Yu menatapnya sambil tersenyum. "Baiklah," kataku, "tapi kamu harus berjanji padaku untuk melepaskanku setelah aku memberitahumu." Pengemis itu mengertakkan gigi dan menahan rasa sakit. Dengan keterampilan mistiknya yang unik, dia mendominasi masyarakat. Orang lain selalu menghormatinya dan takut padanya. Dia tidak pernah menundukkan kepalanya kepada orang lain. Tapi hari ini di depan Lin Yu, dia merasa seperti anak kecil yang tidak memiliki kekuatan untuk menahan seekor ayam. Tidak ada cara untuk melawan. Selain itu, dengan bantuan seni mistik, keterampilannya telah beberapa kali melampaui orang biasa, tetapi keterampilan Lin Yu sebenarnya beberapa kali lebih cepat darinya. Dia belum pernah melihat orang secepat ini, begitu cepat hingga dia hampir tidak manusiawi. "Aku berjanji padamu, aku tidak punya dendam padamu." Lin Yu mengangguk. "Orang yang mengundang saya berasal dari Qinghai." Pengemis itu tiba-tiba mengangkat kepalanya sambil berbicara, dan tiba-tiba melemparkan bola putih, yang meledak di udara, menyebabkan kabut putih beterbangan, dan kemudian dia menghilang. Trik kecil. Lin Yu mencibir dan mencoba mengejar, tetapi pada saat ini tiba-tiba terdengar suara terobosan di udara di belakangnya. Dia buru-buru menghindar dan 2 jarum perak kecil terbang melewatinya. "Jangan bergerak, kami adalah polisi." Pada saat ini, 2 pria berbaju hitam berlari menuju Lin Yu dengan cepat dari kejauhan, mengacungkan 2 senapan angin buatan ke arahnya. Jelas kedua jarum perak itu ditembakkan dari sini 2 senapan angin. Jarum perak harus dibalut dengan obat bius. Meskipun Lin Yu baru saja mengelak, dia masih digosok oleh salah satu jarum perak di lengannya. Dia merasakan mati rasa di lengannya, dan mati rasa itu sangat kuat, yang menunjukkan keefektifannya anestesi. Dia segera mengeluarkan jarum perak yang dibawanya dan menusuk bahunya untuk mencegah obat bius menyebar. "Angkat tangan." Kedua pria berbaju hitam itu berteriak gugup saat melihat tindakannya. Lin Yu ragu-ragu, melihat tanpa daya ke arah pelarian pengemis itu, dan mengangkat tangannya dengan jujur. 2 pria berbaju hitam dengan cepat berlari ke arah Lin Yu, yang satu menodongkan pistol ke arahnya, dan yang lainnya dengan cepat memborgol tangannya. "Kamu bukan polisi." Lin Yu menatap kedua pria berbaju hitam itu dan wajahnya menjadi gelap. Ia belum pernah melihat seorang polisi menggunakan senjata pembius, dan gerak-gerik kedua pria ini begitu rapi sehingga mustahil bagi polisi biasa untuk memiliki keterampilan yang mereka miliki. "Ya, kami bukan polisi, tapi kami jauh lebih maju daripada polisi." Sebuah suara dingin datang. Lin Yu mendongak dan melihat seorang wanita jangkung berjalan di depannya. Ia terlihat mengenakan jaket kulit hitam ketat menyerupai seragam tempur, sepasang sepatu bot tempur hitam tebal di kakinya,
rambut pendek rapi, dan kacamata hitam besar di wajahnya. Ketika dia berjalan ke arah Lin Yu terkejut saat mengetahui bahwa wanita itu hampir setinggi dia. Setelah dia melepas kacamata hitamnya, dia memperlihatkan wajah dengan fitur halus, mata yang dalam, hidung yang kuat, yang sangat indah. Kedua alisnya ramping dan tebal, dan dia cukup heroik telinga, dia memiliki penampilan yang unik. Departemen Intelijen Militer, Han Bing. Wanita berbaju hitam mengeluarkan kartu identitas kulit hitam bertatahkan lambang nasional dan menunjukkannya ke Lin Yu. Departemen Intelijen Militer. Lin Yu belum pernah mendengar tentang departemen ini sebelumnya, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening, ragu. Ini adalah departemen tingkat tinggi di bawah pemerintah pusat. Anda tidak tahu. Itu normal. Han Bing mengambil kartu identitasnya dan berkata dengan dingin, ada beberapa hal yang kami perlukan kerja sama Anda dalam penyelidikan. Silakan ikut dengan kami. Omong-omong, apa, ada alasan bagi polisi untuk menangkap seseorang, mengapa Anda menangkap saya? Lin Yu dengan hati-hati mengamati ekspresi Han Bing dan melihat bahwa dia tenang, dan itu tidak terlihat seperti dia berbohong. Kami tidak memerlukan alasan apapun untuk menangkap orang. Han Bing melirik ke arahnya dan berkata dengan dingin, namun, saya bisa membuat pengecualian untuk Anda. Musim dingin lalu, Anda masih ingat pemboman mobil di pintu belakang rumah rakyat Qinghai. Rumah sakit. Benar. Apakah Anda perlu saya memberitahu Anda secara rinci bagaimana orang-orang itu meninggal? Lin Yu menelan ludah dan merasa bersalah. Kasus tersebut diklasifikasikan sebagai kecelakaan mobil dan kemudian dibatalkan. Tanpa diduga, Han Bing mengungkitnya lagi, dan juga menyebutkan penyebab kematian orang-orang tersebut. Lin Yu merasa bersemangat. Meskipun Dajun melakukan ini, dialah yang memerintahkannya. Bahkan jika dia tidak memintanya untuk membunuh, tanggung jawab tetap ada padanya, jadi dia memutuskan untuk menanggungnya sendiri, dan tidak ada lagi. Dia mengatakan sesuatu dan mengikuti Han Bing dan yang lainnya ke dalam mobil hitam di dekatnya. Tampaknya kantor intelijen militer yang disebutkan Han Bing memiliki kekuatan yang besar. Ketika mobil melaju ke Biro Keamanan Umum Kota Qinghai, penjaga di pintu membuka penghalang terlebih dahulu tanpa bertanya, dan pada saat yang sama memberi hormat mobil memasuki kompleks, dia meletakkan tangannya. Setelah keluar dari mobil, dua pria berbaju hitam mengantar Lin Yu ke ruang interogasi di lantai atas. Han Bing melangkah ke depan, dan polisi di sekitarnya mundur setelah melihatnya. Jiarong. Pada saat ini, seseorang di sebelahnya tiba-tiba memanggil Lin Yu. Lin Yu menoleh dan melihat bahwa itu adalah Kapten Jiang. Dia tiba-tiba tampak bahagia dan menatapnya, bermaksud memintanya untuk menanyakan Wei Gongsun membantu. Kapten Jiang sudah lama berada di kepolisian, bagaimana mungkin dia tidak tahu cara menjaga emosi orang. Melihat ekspresi Lin Yu, dia segera mengerti dan mengangguk padanya untuk meyakinkannya. Setelah naik ke atas, Han Bing tiba-tiba berkata, kamu harus melepaskan ide ini. Saya tahu bahwa kamu memiliki hubungan yang baik dengan Wei Gongsun. Bahkan jika dia datang, dia tidak dapat menyelamatkanmu karena saya lebih tinggi dari dia. Kata saat dia mengatakan ini, nadanya cukup bangga. Lin Yu tiba-tiba merasa sangat pahit. Hari ini sepertinya sangat buruk. Masuk. Ketika dia tiba di ruang interogasi khusus, dua pria berbaju hitam mendorongnya masuk. Bab 144 Interogasi Khusus. Ruang interogasi ini benar-benar berbeda dengan ruang interogasi biasa. Tidak ada jendela di seluruh ruang interogasi dan tertutup rapat, namun dekorasinya sangat mewah. Lantai marmer, panel dinding kayu, dan pipa bulu domba semuanya sangat bertekstur dan memberikan perasaan hangat seperti di rumah sendiri. Bahkan kursi di depan meja interogasi adalah sofa kulit berwarna coklat. Seluruh ruangan tidak terlihat seperti ruang interogasi, tetapi lebih mirip ruang resepsi. Tolong, Tuan He. Han Bing menutup pintu yang agak berat dan memberi isyarat mengundang kepada Lin Yu. Kemudian dia duduk di belakang meja interogasi dan melemparkan beberapa tumpukan informasi di tangannya ke atas meja sambil lalu. He Jiarong, aku sudah mengetahui informasimu dengan baik, jadi langsung saja ke intinya. Han Bing menutup informasi itu dengan cepat dan menatap Lin Yu dengan mata cerah dan dalam, matanya tajam dan menembus ke dalam hati orang. Sejauh yang saya tahu, saya punya hak untuk tidak berbicara, kan? Tidak peduli di organisasi mana Anda berada, Anda tidak dapat menghilangkan hak saya untuk tetap diam, bukan? Lin Yu mengangkat bahu omong kosongnya.
Siapa yang tahu dia memilikinya? Dia tahu berapa banyak informasi yang dia miliki, bagaimanapun, dia tahu di dalam hatinya bahwa berbicara terlalu banyak akan menyebabkan kesalahan. Gongsun harus bisa memikirkan cara untuk menyelamatkannya. Anda memang berhak untuk tetap diam, jadi izinkan saya memberitahu Anda, datang dan dengarkan. Hanbing kemudian membuka informasi dan membaca, pada tanggal 13 Desember tahun lalu, ledakan kendaraan besar terjadi di pintu belakang Qinghai. Rumah sakit rakyat. Kasus tersebut awalnya diklasifikasikan sebagai kecelakaan mobil yang tidak disengaja, namun menurut penyelidikan kami, penyebab kematian beberapa orang di dalam mobil tersebut sebenarnya adalah patah tulang leher, dan sumber ledakan diduga ada di tangki bahan bakar menjadi pemantik api yang tahan angin ditemukan. Oleh karena itu, kecelakaan ledakan ini sangat mungkin terjadi. Mungkin saja itu buatan manusia. Petik 2. Lin Yu merasa senang ketika mendengar ini. Li Zenseng memberitahunya bahwa tentara memang mematahkan lehernya dari orang-orang itu, dan itu memang disebabkan oleh korek api. Meskipun dia panik, Lin Yu masih terlihat sangat tenang di wajahnya. Hanbing meliriknya dan kemudian berkata, kami menyelidiki pengawasan dalam radius 10 km dari rumah sakit dan menemukan orang ini. Saat dia mengatakan ini, Hanbing mengangkat foto cetakan abu-abu, yang berisi foto pria itu. Wajahnya difoto. Jelas sekali bahwa itu adalah tentara. Kamu seharusnya mengenalnya, kan? Hanbing mengangkat alisnya dan bertanya pada Lin Yu dengan penuh arti. Lin Yu tidak berkata apa-apa dengan wajah cemberut. Tiba-tiba dia merasakan firasat buruk di hatinya. Wanita di depannya tahu lebih dari yang dia bayangkan. Meskipun pengawasan rumah sakit rakyat Qinghai dihancurkan secara artifisial, penyelidikan kami terhadap pengawasan terdekat menunjukkan bahwa arah yang dituju pria itu adalah pintu belakang rumah sakit rakyat Qinghai, dan kemudian terjadi ledakan. Setelah ledakan, segera, kami menemukannya di dalam pengawasan lagi. Meskipun kami tidak yakin dia adalah tersangka, setidaknya kami dapat menyimpulkan bahwa dia dicurigai. Hanbing terus menatap wajah Lin Yu saat dia berbicara. Dia memiliki ekspresi tenang dan puas diri, karena dia yakin bahwa dia mempertaruhkan nyawa Lin Yu. Adapun identitas orang ini, kami telah menyelidikinya dengan jelas. Kang Dajun, mantan operator khusus Brigade Duri Kegelapan. Demikian pula, kami juga menemukan Li Zenseng, mantan wakil kapten Brigade Duri Kegelapan, dan Qin Lang, mantan pengintai Brigade Duri Kegelapan. Bibir merah Hanbing sedikit terbuka dan suaranya tidak keras, tetapi setiap kata seperti besi panas yang menempel di hati Lin Yu, dan sudah ada sedikit keringat dingin di dahinya. Benar saja, kekuatan mesin negara berada di luar imajinasi orang awam seperti dia. Segala sesuatu yang dianggap kedap udara ternyata telah dimata-matai oleh orang lain. Tuan He, Anda benar-benar mampu. Apa konsep brigade pembunuhan rahasia? Elit dari pasukan khusus elit Tiongkok, orang yang sangat kuat, sangat bersedia mengikuti Anda, yang menunjukkan betapa menawannya Anda. Hanbing memandang Lin Yu dengan geli. Dia tahu bahwa setelah kata-katanya, hati Lin Yu mungkin hancur. Saya akui bahwa saya menghasut mereka untuk melakukan ini dan itu tidak ada hubungannya dengan mereka. Jika Anda ingin menangkap saya, tangkap saja saya. Lin Yu menghela nafas. Dia awalnya ingin bertarung dengan diam, tapi sekarang sepertinya tidak ada hal seperti itu. Bagaimanapun, akan lebih baik jika terjadi pertarungan lebih awal, sehingga setidaknya Li Zenseng dan yang lainnya bisa diselamatkan. Bagaimanapun, dia sudah mati sekali dan seharusnya sudah lama tidak ada di dunia ini, jadi hal terburuk yang bisa dia lakukan adalah membayarnya dengan nyawanya. Tuan He, Anda tidak perlu khawatir. Informasi yang saya sebutkan hanya diketahui oleh Departemen Intelijen Militer kami. Selama Anda menjawab pertanyaan saya dengan jujur dan membantu saya jamin informasi ini tidak akan bocor di semua. Tentu saja, kamu tidak harus ada ruang untuk memilih, karena hidup dan matimu ada di tanganku. Petik 2. Hanbing bersandar di kursi, melipat tangannya, dan berkata perlahan, dengan tampilan yang agak mendominasi, seperti seorang ratu yang tinggi dan perkasa. Lin Yu terkejut ketika mendengar ini, dia melirik ke arahnya, sedikit terkejut. Ternyata dia telah melalui begitu banyak masalah dan hanya ingin dia membantunya. Tapi apa yang bisa saya lakukan untuk membantunya? Selain mengetahui beberapa keterampilan medis, dia tidak memiliki keterampilan khusus lainnya. Ada urusan apa? Lin Yu bertanya dengan bingung. Apakah kamu tahu pria yang baru saja bertengkar denganmu?
Han Bing tidak menjawab pertanyaannya, tapi bertanya balik. Saya tidak mengenalnya. Katakan yang sebenarnya. Saya benar-benar tidak mengenalnya, ini pertama kalinya saya bertemu dengannya. Tuan He, Anda sangat tidak kooperatif, saya bisa tidak membantumu. Han Bing menamparkan meja, cukup marah. Apa yang baru saja dia katakan tentang perasaannya sia-sia. He Jiarong ini sebenarnya berani berputar-putar dengannya. Tuan Han, saya benar-benar tidak mengenalnya. Ini pertama kalinya saya bertemu dengannya. Dialah yang bertanggung jawab atas apa yang terjadi di klinik medis saya akhir-akhir ini. Saya menangkapnya, jadi kami berdua mulai berkelahi. Bangunlah. Lin Yu berkata tanpa daya. Karena Han Bing telah melihat pertarungan antara dia dan pengemis itu, dia tidak menyembunyikan apapun, jadi dia hanya menceritakan semuanya padanya. Apakah kamu mengatakan yang sebenarnya? Han Bing mengerutkan kening ketika dia melihat Lin Yu tidak terlihat berbohong. Mengapa dia menimbulkan masalah bagimu di klinik medis, dan mengapa dia menimbulkan masalah bagimu? Dia ditipu oleh seseorang. Silakan datang dan tangani saya. Lin Yu berkata dengan jujur, saya ingin tahu apakah Anda pernah mendengar tentang Xuanzu. Ya, Anda tahu sesuatu tentang itu, katakan saja padaku. Han Bing berkata tanpa ragu-ragu. Lin Yu cukup terkejut, dia tidak menyangka Han Bing mengetahui seni mistik, jadi dia memberitahu Han Bing tentang tipuan pengemis yang menggunakan pembakar dupa untuk merusaknya. Han Bing mengerutkan kening dan tidak berkata apa-apa setelah mendengarkan, sepertinya sedang memikirkan sesuatu. Tuan Han, mengapa Anda mencari pria ini? Lin Yu bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah Anda mencoba menangkapnya? Apakah dia telah melakukan sesuatu? Orang ini adalah buronan yang telah membunuh banyak orang dengan sihir mistik, aku sudah mati. Han Bingai menjawab dengan acuh tak acuh, lalu membuka-buka dokumen di atas meja dan berkata, Tuan He, berhentilah penasaran dengan orang lain. Mari kita bicara tentang Anda orang yang mengetahui sihir tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Bagaimana kamu bisa dengan mudah mematahkan mantranya? Dan kamu masih memiliki keunggulan. Mungkinkah kamu juga mahir dalam sihir? Setelah mengatakan ini, Han Bing menatap Lin Yu lagi. Itu tidak mahir, saya hanya bisa mengatakan saya tahu sedikit. Saya bertemu dengan seorang ahli ketika saya masih muda dan mengajari saya beberapa trik. Saya tidak berharap untuk menggunakannya hari ini. Lin Yu buru-buru berbohong. Benarkah? Guru mana yang kamu temui? Berapa umurnya? Musim apa? Aku akan mencari seseorang untuk diselidiki sekarang. Han Bing mencibir, jelas tidak mempercayai omong kosong Lin Yu yang mendalam dan mendalam, bagaimana mungkin dia? Bisakah kamu mempelajarinya dengan mudah? Ya, aku masih terlalu muda saat itu, jadi aku tidak bisa mengingatnya dengan jelas. Lin Yu sedikit tidak berdaya. Tuan He, saya harap Anda dapat bekerja sama dengan saya dengan baik, jika tidak, saya harus menyerahkan informasi ini kepada polisi. Han Bing mengambil informasi itu dan membantingnya ke atas meja. Lin Yu sangat sedih. Bukan karena dia tidak ingin memberitahunya, tapi dia tidak bisa memberitahunya. Jika dia mengatakan yang sebenarnya, Han Bing pasti akan memperlakukannya sebagai psikopat. Saat itu, tiba-tiba terdengar ketukan di pintu. Karena pintunya terlalu berat, ketukannya terdengar agak tumpul. Ekspresi Lin Yu menjadi cerah ketika dia mendengar ketukan di pintu, mengharapkan bala bantuan datang. Han Bing mengerutkan kening tidak senang, berjalan mendekat dan membuka pintu. Ketika dia mengetahui bahwa itu adalah Wei Gongsun, wajahnya menjadi gelap dan dia berkata dengan dingin, Direktur Wei, apakah kamu tidak tahu aku sedang menjalankan tugas resmi? Untuk melihatnya, dia benar, pangkatnya memang lebih tinggi dari Wei Gongsun, jika tidak, dia tidak akan berani berbicara dengan Wei Gongsun seperti ini. Kolonel Han, saya tidak bermaksud mengganggu Anda. Sekretaris kami Xie Changfeng lah yang ingin menemui Anda dalam keadaan darurat. Wei Gongsun dengan cepat menjelaskan. Sekretaris Xie, Han Bing mengerutkan kening. Dia tidak harus memberikan wajah Wei Gongsun, tetapi dia harus memberikannya kepada Sekretaris Xie. Kolonel Han, saya di sini untuk menemui Dr. He. Bisakah Anda memberi saya sedikit muka? Biarkan saya membawa orang itu pergi dulu. Saya benar-benar memiliki sesuatu yang mendesak dan membutuhkan bantuan Dr. He. Xie Changfeng menghampirinya saat ini waktu, memegang tangannya di belakang punggungnya, berkata pada Han Bing sambil tersenyum. Sekretaris Xie, saya juga ingin membantu Anda,
Tetapi ada sesuatu yang penting untuk dibicarakan dengan Tuan He sekarang. Kolonel Han, terus terang, masalah saya mungkin jauh lebih penting daripada masalah Anda. Ini terkait dengan perkembangan Qinghai dan kepentingan vital lebih dari 20 juta orang di kota Qinghai. Xie Changfeng berkata sambil tersenyum, dengan sangat cerdik melibatkan lebih dari 20 juta orang di kota Qinghai, yang secara tidak terlihat memberikan tekanan besar pada Han Bing. Terkait dengan kepentingan 20 juta orang, Han Bing bertanya dengan sedikit bingung, bagaimana mungkin He Jiarong bisa dikaitkan dengan kepentingan seluruh orang di kota Qinghai. Baru-baru ini, seorang pengusaha Hong Kong datang ke daratan kami untuk berinvestasi di basis film dan televisi kelas dunia. Pernahkah Anda mendengarnya? Xie Changfeng bertanya. Saya tahu itu. Han Bing mengangguk. Sepertinya hal ini sudah dikabarkan tahun lalu. Orang yang datang untuk berinvestasi adalah seorang taipan besar di kalangan pengusaha Hong Kong, Guo Zhaozong, yang juga merupakan taipan hiburan terkenal di Hong Kong. Lokasi investasi untuk sementara diputuskan berada di Lingan dan Qinghai. Sekarang Tuan Guo telah memeriksa Lingan. Dia baru saja tiba di Qinghai beberapa hari terakhir untuk mempersiapkan pemeriksaan, tetapi dia langsung jatuh sakit setelah dia tiba. Meski hanya penyakit ringan disertai sakit kepala dan demam, namun tetap saja karena dia adalah tamu terhormat, tentu saja saya harus meminta dokter terkenal untuk memeriksanya, bukan? Dan tidak cocok, jadi aku pergi bertanya pada Jiarong, tapi aku tidak menyangka akan dibawa olehmu. Xie Changfeng menjelaskan dengan sabar, katakan padaku, setelah investasi berhasil, apakah masalah ini terkait dengan kepentingan vital dari 20 juta orang di kota Qinghai? Han Bing menggigit bibirnya dan merasa bahwa apa yang dikatakan Xie Changfeng memang masuk akal. Meskipun dia sedikit tidak mau, pada akhirnya masih mengangguk. Kolonel Han benar-benar masuk akal. Xie Changfeng segera mengangkat kepalanya dan memanggil Lin Yu, Jiarong, kenapa kamu tidak segera pergi? Hei Jiarong, aku akan segera mencarimu lagi. Han Bing berkata dengan dingin, dengan enggan. Sekretaris Xie, terima kasih. Apakah yang Anda katakan tentang perawatan medis itu benar atau salah? Lin Yu menarik napas setelah meninggalkan kantor polisi. Dia sendirian dengan Han Bing di ruang interogasi sekarang matanya, seolah-olah dia akan terlihat jelas. Bab 145 Berapa nilai hidupmu? Tentu saja benar. Kebetulan sekali. Saya hendak pergi ke rumah sakit untuk mencari Anda ketika Gong Sun menelepon saya. Xie Changfeng menoleh untuk melihat ke arah Lin Yu dan berkata dengan prihatin, Jiarong, mengapa kamu masih di sini? Apakah Anda menyinggung seseorang dari Departemen Intelijen Militer? Saya juga tidak tahu. Lin Yu tersenyum pahit, saya bertemu dengan seorang pengemis yang menyebabkan masalah di klinik medis kami sore ini, tangkap, tapi pengemis itu kabur, mereka menangkap saya. Anda harus berhati-hati saat berurusan dengan badan intelijen militer ini. Mereka adalah salah satu dari sedikit departemen misterius di China yang tidak terbuka untuk umumnya besar. Jika Tuan Guo tidak sakit, jika kamu merasa tidak enak badan, aku khawatir aku tidak akan bisa menyelamatkanmu, Xie Changfeng memperingatkan. Lin Yu diam-diam terkejut. Ini adalah wilayah Qinghai. Bahkan Xie Changfeng tidak dapat melindungi dirinya sendiri. Ini menunjukkan betapa menakutkannya kekuatan badan intelijen militer. Sekretaris Xie, apakah Tuan Guo yang Anda bicarakan sakit parah? Lin Yu bertanya, saya mungkin perlu kembali dan mengambil tas jarum. Mendengarkan apa yang dikatakan Xie Changfeng tadi, identitas Tuan Guo sepertinya sangat tidak biasa, jadi dia tentu saja lebih berhati-hati. Ini tidak serius. Mungkin dia datang ke daratan tiba-tiba. Dia tidak terbiasa dengan iklim. Dia sakit kepala. Dia bilang dia punya masalah ini sebelumnya ketika dia datang ke daratan. Pergi ke Aula Huiseng dulu dan minta Lin Yu mengambil jarum perak. Karena identitas khusus Guo Zhaozong, Lin Yu secara khusus mengambil set jarum perak naga dan phoenix yang diberikan kepadanya oleh Chu Yunwei kali ini. Dia tahu bahwa karena sakit kepala dan demam, dia hanya bisa mencari dokter untuk mendiagnosis dan merawatnya. Alasan mengapa Sekretaris Xie datang kepadanya adalah untuk wajah Qinghai, jadi Lin Yu tentu saja harus memberikan jawaban tertinggi, perlengkapan standar kali ini untuk membantu Sekretaris Xie tetap tegak. Guo Zhaozong menginap di sebuah hotel bintang 5 di Qinghai bernama Junzun, yang konon merupakan salah satu propertinya sendiri. Setelah Lin Yu mengikuti Xie Changfeng ke atas, ada pengawal berpakaian hitam berdiri di luar kamar pribadi presiden.
Skalanya tidak lebih kecil dari saat Chu Yunxi datang terakhir kali. Sekretaris Xie, saya minta maaf, saya tersinggung. Kepala pengawal berkata dengan nada meminta maaf kepada Xie Changfeng, dan kemudian memerintahkan orang-orang untuk maju dan mencari Xie Changfeng dan Lin Yu. Apa yang membuat Lin Yu sedikit terdiam adalah ketika mereka menggeledah Xie Changfeng, mereka hanya memberikan isyarat simbolis, tetapi ketika mereka menggeledahnya, mereka menyentuhnya luar dan dalam, dan bahkan menyalakan detektor logam untuk kotak akupunkturnya waktu. Tuan Guo, sekretaris Xie ada di sini, dan dia membawa seorang dokter bersamanya. Setelah pemimpin pengawal menyelesaikan pemeriksaan, dia mengambil walkie-talkie dan berkata, "Tolong cepat datang." Sebuah suara dengan cita rasa Hong Kong yang kuat terdengar dari ujung lain interkom. "Oh, sekretaris Xie, Anda terlalu sopan. Sudah kubilang, ini hanya masalah kecil. Saya bisa istirahat beberapa hari saja." Begitu Lin Yu dan Xie Changfeng memasuki pintu, mereka melihat seorang parubaya pria yang mengenakan pakaian kasual golf bergegas pergi. Dia datang dan berjabat tangan dengan Xie Changfeng, lalu dia mengulurkan tangannya ke Lin Yu, "Halo." Lin Yu terkejut, dan dengan cepat mengulurkan tangannya untuk berjabat tangan. "Saya tidak menyangka pengusaha kaya Guo ini begitu mudah didekati, mungkin karena itu." Setelah duduk, Lin Yu tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat wajah Guo Zhaozong dan menemukan bahwa dia terlihat jauh lebih muda daripada foto online. Bagi seseorang yang berusia 50-an, sangatlah baik untuk dapat mempertahankan kondisi mental pada usia 30 atau 40. Tuan Guo berencana melakukan 2 pukulan. Xie Changfeng melihat pakaian Guo Zhaozong dan berkata sambil tersenyum. "Benar, aku akan keluar untuk mencari udara segar. Aku sangat pengap di hotel dan sakit kepalaku semakin parah," kata Guo Zhaozong sambil mengeluarkan cerutu dari kotak tembakau, memotongnya rapi dengan cerutu gunting, dan menyerahkannya pada Xie Changfeng. "Saya tidak merokok." Xie Changfeng tersenyum dan melambaikan tangannya. Guo Zhaozong kemudian menyerahkan cerutu itu kepada Lin Yu. Lin Yu merasa tersanjung dan berkata dengan tergesa-gesa, "Terima kasih, saya tidak tahu cara merokok." Adalah baik bagi anak muda untuk tidak merokok, menggunakannya dengan cerutu yang panjangnya 7 atau 8 cm. Dia menyalakan korek api belerang dan mulai merokok. "Tuan Guo, Xiao He adalah seorang dokter ajaib terkenal di Qinghai. Sebaiknya biarkan dia memeriksa Anda terlebih dahulu. Dia berkata dalam perjalanan ke sini bahwa jika masalahnya tidak serius, dia dapat membantu Anda menghentikan sakit kepala Anda, kan? Pergi. Kalau begitu aku akan menemanimu. Ayo keluar dan bermain beberapa foto bersama," kata Xie Changfeng sambil tersenyum. "Sekretaris Xie bersamaku, itu bagus sekali. Tetapi sakit kepalaku sulit disembuhkan, dan obat-obatan khusus yang diimpor dari luar negeri juga tidak berhasil." Guo Zhaozong mengatakan ini bukan untuk meremehkan Lin Yu, tetapi untuk memberikannya obatnya terlebih dahulu. Mereka menuruni tangga, takut Lin Yu akan malu jika dia tidak bisa disembuhkan. "Saya tidak tahu apakah itu bisa disembuhkan. Saya hanya bisa melakukan yang terbaik." Lin Yu tersenyum dan berkata, "Dengan sangat rendah hati, tolong letakkan pergelangan tangan Anda pada diagnosis denyut nadi. Saya akan merasakan denyut nadi Anda terlebih dahulu." Pengobatan tradisional Tiongkok. Guo Zhaozong sedikit mengernyit saat merasakan denyut nadinya. "Ya, Tuan Guo, meskipun Xiao He masih muda, dia adalah salah satu tokoh terkemuka di lingkaran pengobatan tradisional Tiongkok Qinghai." Ketika Xie Changfeng melihat Guo Zhaozong seperti ini, dia pikir dia tidak bisa mempercayai Lin Yu, jadi dia buru-buru menjelaskan. "Tidak, kamu tidak bisa menemui dokter pengobatan Tiongkok. Itu akan membunuhmu." Pada saat ini, suara tajam datang dari kamar tidur, dan kemudian seorang wanita dengan gaun tidur satin ungu keluar dengan cepat sambil menepuk-nepuk pelembab di wajahnya. Dia berjalan, lotion kulit. Melihat wanita yang tiba-tiba muncul, Xie Changfeng dan Lin Yu terkejut, tetapi Lin Yu segera mengenalinya. Ada banyak foto dirinya di internet. Namanya Chen Peiyi, dia adalah istri Guo Zhaozong dan mantan juara Miss Hong Kong. Pemenangnya dikatakan sebagai wanita simpanan yang mengalahkan istri aslinya. Saya harus mengatakan bahwa orang kaya menjaga diri mereka sendiri dengan baik. Chen Peiyi ini sudah berusia 30-an tahun ini, tetapi dia masih terlihat seperti gadis berusia 20-an. Dia juga memiliki sosok yang sangat baik, dengan bagian depan dan belakang yang menonjol, tinggi dan menarik,
tidak heran dia memiliki pria kaya seperti Guo Zhaozong, yang memiliki banyak kontak, juga dapat ditangkap olehnya. Apa yang kamu lakukan di sini? Kembali. Guo Zhaozong mengerutkan kening dan berkata dengan tidak senang. Suamiku, apakah aku tidak peduli padamu? Apakah kamu ingat bahwa 2 tahun lalu kita memiliki orang kaya di SIPG yang dirawat sampai mati oleh pengobatan Tiongkok dari daratan? Chen Peiyi bergegas mendekat dan memeluk lengan Guo Zhaozong, menariknya dada sesak dia menekan erat lengannya dan berkata dengan prihatin di wajahnya. Omong kosong, bisakah dokter yang disewa oleh sekretaris Xie sama dengan dokter dukun itu? Faktanya, dia mengatakan ini untuk menyelamatkan wajah Xie Changfeng. Dia tidak begitu mempercayai Lin Yu di dalam hatinya. Dia telah hidup selama bertahun-tahun dan hanya melihat pengobatan Tiongkok untuk bekam dan pijat untuk dirinya sendiri. Lagi pula SIPG dulunya adalah jajahan Inggris, yang makmur semuanya adalah pengobatan Barat. Bagaimanapun, aku tidak peduli. Aku tidak akan membiarkan dia memperlakukanmu. Jika dia memperlakukanmu dengan buruk, apa yang akan aku lakukan selama sisa hidupku? Chen Peiyi cemberut dan berkata dengan senyum palsu. Nyonya Guo, jangan khawatir. Saya jamin dengan hidup saya bahwa Tuan Guo tidak akan pernah mengalami kecelakaan apapun. Lin Yu tersenyum lembut dan menjamin. Wajar jika para pebisnis kaya ini berhati-hati dalam segala hal karena kekayaannya yang luar biasa. Kamu menjaminnya dengan nyawamu. Berapa nilai hidupmu? Chen Peiyi memandang Lin Yu dengan jijik dan berkata dengan dingin. Ketika dia mengatakan ini, Lin Yu tiba-tiba merasa sedikit malu. Dia tidak menyangka bahwa Aaron Kwok adalah orang yang sangat santai, tetapi istrinya sangat kejam untuk naik ke kekuasaan begitu cepat. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Guo Zhaozong memelototinya dengan tajam. Nyonya Guo, jika jaminan Xiao He masih belum terasa aman bagi Anda, maka saya, Xie Changfeng, akan menjaminnya dengan kepribadian saya. Di Qinghai, saya tidak akan pernah membiarkan Tuan Guo mengalami kecelakaan. Xie Changfeng berkata dengan cepat dengan senyuman. Chen Peiyi mengetahui status Xie Changfeng, dan ketika dia melihat apa yang dikatakannya, dia cemberut dan tidak berkata apa-apa. Oke, baiklah, ini bukan masalah besar, kamu akan baik-baik saja. Guo Zhaozong segera melepaskan lengannya dari pelukannya dan meletakkan tangannya pada diagnosis denyut nadi. Dokter He, maaf merepotkanmu. Lin. Yu tersenyum dan mengangguk, mengulurkan tangan untuk merasakan denyut nadinya. Meski Chen Peiyi ini terlihat cukup menyebalkan, Guo Zhaozong membuat orang merasa senang dan tidak bersikap apa-apa sama sekali. Setelah memeriksa denyut nadinya, Lin Yu menemukan bahwa itu bukanlah masalah serius, tetapi meridiannya tidak berjalan lancar, yang dapat disembuhkan dengan beberapa suntikan. Ketika dia mengeluarkan jarum perak dari kotak dan hendak memberikan akupuntur kepada Guo Zhaozong, dia dihadang lagi oleh Chen Peiyi. Jika jarum sepanjang itu menembus kepala, itu tidak akan membunuhmu. Nyonya Guo, tidak akan ada masalah, bukankah saya menjaminnya kepada Anda? Xie Changfeng berkata sambil tersenyum, merasa sedikit bosan dengan Chen Peiyi ini. Masuklah ke dalam rumah. Jangan keluar kecuali aku memanggilmu. Guo Zhaozong berteriak pada Chen Peiyi dengan agak tegas. Meskipun dia tidak banyak berhubungan dengan pengobatan tradisional Tiongkok, dia memiliki pemahaman tentang akupuntur, jadi dia tidak terlalu takut dan memberi isyarat kepada Lin Yu untuk melanjutkan. Setelah beberapa suntikan, sakit kepala Guo Zhaozong berkurang secara signifikan. Oh, Dr. He, keterampilan medis Anda sungguh luar biasa. Saya telah kesakitan selama berhari-hari, dan hanya dengan beberapa jarum suntik, rasa sakitnya tidak berhenti. Sungguh menakjubkan. Bagaimana, Tuan Guo, saya tidak berbohong kepada Anda. Xie Changfeng mengangguk dan tersenyum, menatap Lin Yu dengan mata penuh kekaguman. Beberapa suntikan sederhananya sangat berarti bagi Qinghai Guo Zhaozong. Jika saya memiliki kesan yang baik tentang dia, saya pasti akan memprioritaskan Qinghai saat berinvestasi. Dr. He, sakit kepalaku sudah hilang sekarang, mengapa kita tidak bermain beberapa ronde bersama? Guo Zhaozong diundang dengan antusias. Tuan Guo, saya tidak akan pergi. Saya masih ada urusan di klinik medis. Lin Yu langsung menolak. Hei, Xiao He, ini yang salah denganmu. Karena Tuan Guo mengundangmu, ayo pergi bersama. Xie Changfeng mengedipkan mata pada Lin Yu ketika dia berbicara. Lin Yu baru saja memenangkan hati Guo Zhaozong, dan dia ingin Lin Yu membantunya melangkah lebih jauh.
Baiklah kalau begitu. Melihat Xie Changfeng berbicara, Lin Yu mengangguk dan setuju. Kemudian rombongan berangkat ke lapangan golf Danau Lanxiu di kota Qinghai. Ini adalah pertama kalinya Lin Yu datang ke tempat mewah seperti itu. Dia tidak bisa menahan diri untuk sedikit berhati-hati. Dr. He, bagaimana kalau mencoba? Melihat Guang berbicara dengan Xie Changfeng, Guo Zhaozong agak mengabaikan Lin Yu, dan dengan cepat menyerahkan sebuah pentungan. Tuan Guo, saya tidak tahu caranya. Lakukan saja. Lin Yu tersenyum dan melambaikan tangannya. Chen Pei juga berganti menjadi rok pendek kasual saat ini. Melihat penampilan Lin Yu yang terkendali, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk orang udik dengan suara rendah. Meskipun Lin Yu menyembuhkan sakit kepala Guo Zhaozong, dia tidak menghargainya. Kalau soal golf, postur tubuhmu harus benar, kata Guo Zhaozong sambil mengatur postur tubuhnya, melihat ke kejauhan, lalu membungkuk, mengangkat lengan, memutar bahu, dan melakukan pukulan yang rapi. Karena dia bergerak terlalu keras, liontin di lehernya terlepas. Lin Yu tidak bisa membantu tetapi mengubah ekspresinya ketika dia melihat liontin di lehernya, dan berkata dengan kaget, Tuan Guo, dari mana Anda mendapatkan liontin ini?